Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat pagi. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberikan informasi BKN ini menegaskan nasib tenaga honorer yang terdata di dalam database BKN yang tidak ikut seleksi P3K tahun 2024. Ini sebanyak 180.309 orang. Nah, isunya ini akan dirumahkan. Nah, apakah benar seperti itu? Simak videonya ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Nah, ini dikutip dari ayobandung.com. Badan Kepegawaian Negara secara terbuka menjelaskan perihal tentang tenaga honorer yang terdaftar di dalam database BKN, tetapi tidak mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Padahal BKN ini resmi menginstruksikan bahwa seluruh tenaga honorer yang sudah tercatat dalam pangkalan database BKN wajib mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2. Namun, dalam data yang didapatkan oleh BKN ini ada sebanyak 180.000 tadi yang tidak mendaftar P3K tahun 2024. Nah, jika tidak ada perpanjangan kontrak honorer di tahun 2025, apakah mereka akan dirumahkan? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi apakah honorer ini nanti akan dirumahkan seperti itu? Nah, simak videonya baik-baik. Honorer ini baik R2 atau THK2 maupun R3 yang terdata di dalam database BKN menjadi fokus pemerintah terkait kejelasan status kepegawaian yang dimiliki. Jadi BKN ini tetap melihat status honorer-honorer yang ada di dalam database BKN. Nah, ini nanti nasibnya seperti apa tetap dipantau oleh BKN seperti itu, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, melalui seleksi P3K ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB ini berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara memberikan peluang besar diangkatnya tenaga non ASN menjadi P3K. Nah, inilah yang dinanti-nanti oleh Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah terdaftar di dalam database BKN ada peluang besar diangkat menjadi P3K. Namun nanti akan ada langkah-langkah atau step-step yang harus diikuti Bapak Ibu semua. Dengan berubahnya status kepegawaian honorer menjadi P3K, maka kesejahteraan pasti akan lebih terjamin. Berdasarkan data rekapitulasi BKN tanggal 21 Januari tahun 2025, ini tercatat honorer sebanyak 1.789.000. Nah, itu yang terdaftar di pangkalan data BKN. Nah, ini yang sudah tercatat pada tanggal 21 Januari. Kemudian ada sebanyak 1.345.346 honorer yang melamar formasi. Nah, ini yang melamar formasi dan mendaftar seleksi P3K tahap 1 kemarin. Sedangkan ada 263.397 honorer yang mendaftar atau melamar formasi di seleksi tahap 2. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, ada yang tersisa sekitar 180.309 honorer yang belum terakomodir mengikuti seleksi tahap 1 maupun tahap 2. Nah, ini nih yang menjadi acuan BKN agar diangkatnya menjadi P3K. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ada peluang seperti itu. Namun, ada juga pertanyaan apakah yang sisa ini menjadi honorer ini akan dirumahkan? Nah, ini diketahui beberapa kategori honorer ini akan diprioritaskan ikut seleksi P3K tahun 2024. Ada kategori P1 prioritas ya maksudnya. Itu meliputi THK2 yang pernah ikut seleksi P3K tahun 2021 dan lulusan D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Ada juga THK2 ini bisa diprioritaskan menjadi P3K. Ada honorer yang terdaftar di dalam database BKN dan melamar formasi instansi pemerintah tempat bekerja. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut, tetapi belum terdaftar di pangkalan BKN. Lalu ada honorer guru lulusan PPG yang bersertifikasi, PPG Prajabatan atau PPG dalam jabatan. Yang keenam, ada guru yang bekerja di sekolah swasta dan sudah memiliki sertifikasi PPG, serta wajib mendapatkan izin dari yayasan tempat bekerja. Nah, itulah beberapa kategori Bapak Ibu yang diprioritaskan akan diangkat menjadi P3K tahun ini. Nah, apakah Bapak Ibu sudah termasuk ke dalam syarat-syarat tersebut? Semoga saja termasuk semuanya. Nah, peserta seleksi P3K tahap 1 yang dinyatakan tidak lulus seleksi, ini bisa melamar di seleksi tahap 2 ya, kemarin pengumumannya seperti itu.
Kemudian hal ini akan mengacu kepada Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Diktum kelima menjelaskan bahwa honorer yang sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K tahun 2024 namun tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan, ini bisa melamar formasi di seleksi tahap 2 dan berpeluang besar diangkat P3K paruh waktu. Nah, yang kemarin sudah daftar di tahap 2, saya doakan semuanya akan diangkat menjadi P3K ya, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Nah, semoga saja akan ada pengumuman terkait P3K yang tahap 2 ini. Amin. Kemudian ada bagaimana nasib honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini baik tahap 1 maupun tahap 2. Apakah akan terkena PHK atau dirumahkan? Ini yang jadi pertanyaan nih. Nah, Bapak Ibu semua yang masih dalam termasuk honorer ini, semoga saja tidak dirumahkan dan dapat bekerja di instansi yang dipilihnya. Ini nih, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menegaskan bahwa tidak ada pemecatan tenaga honorer atau dirumahkan walaupun tidak mengikuti seleksi tahap 1 dan 2 karena formasi yang dilamar tidak dapat terakomodir. Nah, jadi tidak ada pemecatan atau dirumahkan ya untuk tenaga honorer ini. Jadi tetap bisa ikut P3K ataupun mungkin bisa menjadi ataupun juga bisa ikut tahap-tahap berikutnya, entah nanti di tahap berapa, kita tunggu saja pengumuman yang lebih baru lagi. Zudan ini menjelaskan mekanisme paruh waktu sebagai solusi untuk mengakomodir honorer yang belum bisa mengikuti seleksi tahap 1 maupun tahap 2. Nah, jadi Kepala BKN Pak Zudan ini sudah menjelaskan bahwa nanti honorer-honorer ini yang tidak daftar di tahap 1 maupun tahap 2 bisa nih mengikuti seleksi P3K. Nah, nanti bisa jadi P3K paruh waktu ya Bapak Ibu semua. Ini kata Pak Zudan, para non-ASN yang terdaftar dalam BKN yang belum terakomodir dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 akan dialihkan melaluinya kebijakan pengadaan P3K paruh waktu. Nah, ini nih acuan nanti untuk menjadi P3K paruh waktu bagi honorer-honorer ini. Nah, walaupun statusnya paruh waktu, tenaga P3K ini juga dapat mendapatkan hak, yaitu sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024 yang meliputi NIP, gaji, dan tunjangan. Wow. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua? Ada garis hijau nih. Jadi tenaga honorer yang belum mendaftar di seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2 ini juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itu ujarnya Pak Zudan Arif ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa nih mendapatkan NIP, mendapatkan gaji dan tunjangan, bisa mendaftar di P3K paruh waktu. Entah nanti waktunya kapan, kita tunggu saja mekanismenya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi semoga saja semua tenaga honorer yang belum melamar formasi P3K tahap 1 maupun tahap 2 ini bisa nih diangkat menjadi P3K. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua telah menonton video ini dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Terima kasih, saya Kairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.